Terima kasih Pak Junaidi. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Junaidi ya. Pak Junaidi, ini terima kasih sekali, artinya penjelasan yang Bapak berikan ini sangat memudahkan kita memahami Pak. Jujur Pak, kita juga udah lihat-lihat undang-undangnya, tapi mungkin tadi ya sistematikanya kita juga belum begitu paham, jadi memang agak sulit mencernanya. Karena kalau kita lihat teman-teman di dalamnya itu kan nggak seperti undang-undang lazim ya, ada pasal sekian, tapi nomor sekian merubah pasal sekian. Jadi ketika tadi saya coba aja mengikuti pemaparan Bapak merujuk ke peraturan aslinya, agak susah juga tuh nangkepnya. Artinya dari secara ini ya yang di laptop atau apa ya, tapi dengan penjelasan yang Bapak sampaikan saya menangkap, artinya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa lebih mudah nantinya untuk mencerna, khususnya untuk yang bidang pasar modal. Sebelum kita lanjut, mungkin yang ingin bisa saya sampaikan dari pemaparan Pak Junaidi ini, kita menangkap ada warna baru ya bagi profesi kita ya, karena ternyata paling tidak tadi ada dua hal ya yang disebutkan Pak Junaidi yang ini bisa menjadi peluang baru lah, artinya dari rekan-rekan konsultan hukum pasar modal ya dalam kedepannya nih, yaitu yang tadi disinggung mengenai kripto ya, yang semula di Bapepti menjadi artinya pasar komoditas itu menjadi ranahnya OJK juga, yang artinya tentunya kepada kita. Terus yang kedua itu mengenai karbon ya. Nah ini yang menarik ya, karena memang belum lama juga kebetulan ada yang ke saya konsultasi hal ini, hal yang baru, dan ternyata ini memang sinkron, artinya mungkin ada pihak-pihak yang sudah mulai menangkap peluang mengenai perdagangan karbon ini tadi ya. Karena memang di dunia ini nggak setiap negara bisa nih ya, artinya hanya negara yang istilahnya dikategorikan sebagai paru-paru dunia ya, yang dia punya peluang untuk perdagangan karbon. Salah satunya adalah Indonesia. Jadi mungkin nanti ke depan teman-teman juga bisa peluang ini ya, atau menangkap atau mengembangkan peluang ini tadi, yang tentunya ini nanti sebenarnya terkait juga dengan Mas Kuku nih di sesi terakhir ya, artinya terkait dengan lingkup pekerjaan kita. Iya, jangan nanti saya nggak ada temannya. Jadi nanti ini di sesi akhir juga kita akan coba bahas ini terkait dengan standar profesi ya. Tapi sebelum itu tadi di awal memang disampaikan sesi kedua ini langsung Mas Kukuh ya, tapi barusan kami mendapat informasi dan alhamdulillah Bapak Adi Budiarso ya sudah bisa bergabung dengan kita, tapi memang melalui online. Jadi mungkin bisa kita tampilkan ya untuk materi berikutnya. Nah ini yang kalau menurut saya sangat penting nih, karena ini adalah pintu masuk kita untuk memahami secara secara komprehensif tentang Undang-Undang P2SK ini tadi ya. Artinya dari Bapak Adi Budiarso sebagai dokter nih yang melahirkan undang-undangnya tadi ya, beliau pastinya paling tahu nih sistematiknya seperti apa. Jadi paling tidak dengan apa yang nanti akan diuraikan bisa membantu kita dan teman-teman pada umumnya untuk lebih memahami Undang-Undang P2SK ini tadi. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Adi Budiarso ya untuk bisa memberikan pemaparan kepada kami semua. Terima kasih sebelumnya Bapak. Kami persilakan. Ini mohon maaf, suaranya belum ada. Boleh suaranya mungkin? Ya, izin Pak Sam, Pak Adi Budiarso masih tertahan di Pak Wamenq. Jadi izin kalau diperkenankan kami mungkin bisa membantu. Oh gitu ya, baik. Jadi ternyata Pak Adi Budiarso-nya masih ya rapat dengan ini, dan ini ada di hadapan kita sudah hadir. Cuman mohon kepada teman-teman teknisi, mungkin suaranya sangat kecil sekali ya. Jadi telah hadir di hadapan kita Ibu Yani Farida ya, Aryani ya. Beliau adalah senior analis dari Financial Inclusion and Public Finance ya, dari Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. Ya, jadi terima kasih Ibu yang sudah bersedia untuk menggantikan ya untuk lebih ini ya, kami persilakan Ibu, silakan. Mohon suaranya mungkin bisa diperbesar. Diperbesar dulu ya, boleh ya, silakan. Ya, sudah cukup jelas Bu, silakan Bu. Nah, baik. Terima kasih Pak Sam atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, izin menyapa terlebih dahulu Ibu Yuanita Arsyana. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Pak Iwan Setiawan, Pak Sampurna Budi Setianto selaku moderator. Terima kasih Pak.
kemudian tadi Pak Junaidi Tarigan yang sudah mendahului untuk menyampaikan materi, terus ada juga Pak Kuku, Bapak Antonius Hari, dan juga Bapak Ibu peserta seminar HPM yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sangat berkesan dan tentu penghargaan buat kami Pak, diundang di depan para lawyer nih yang memang sangat concern terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia, dan kita tahun ini khususnya di awal tahun sudah terbit undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, undang-undang yang sebetulnya ini inisiatif DPR, dan informasi kepada Bapak Ibu Pak Sam bahwa memang ini sejatinya kita sedang persiapan juga untuk melakukan sosialisasi terkait dengan undang-undang P2SK ini, dan terima kasih tadi Pak Junaidi sudah lebih detail ya menyampaikan khususnya yang terkait dengan isu pasar modal. Mungkin nanti pada kesempatan ini kami lebih memberikan gambaran besar ya, latar belakang termasuk juga struktur yang tadi Pak Sam sampaikan. Ini bingung juga membacanya gitu, karena betul Bapak Ibu di Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan ini kita ada 27 bab Bapak Ibu dan 341 pasal, dan itu terdiri dari 17 regulasi atau undang-undang existing yang kita amandemen gitu, yang satu yang dicabut. Jadi tentu karena sifatnya adalah omnibus law digabung gitu tadi, makanya agak membacanya agak susah gitu ya, agak mesti pelan-pelan, ini pasal sekian, angka sekian. Nah itu karena memang ada beberapa di dalam batang tubuh dari undang-undang itu sendiri yang sifatnya amandemen dari undang-undang yang sudah existing seperti itu. Dan kebetulan kami yang mengawal mulai dari pembahasan dengan kementerian lembaga terkait maupun dengan DPR, dalam hal ini adalah dari Komisi 11, jadi kami dapat gambaran bagaimana sebetulnya struktur atau sistematika dari undang-undang itu sendiri. Masih kecil ya suaranya Bapak Ibu? Masih kecil kah? Bu, cukup jelas Bu. Sudah cukup jelas, baik. Saya izin langsung menyampaikan slide screen-nya ya Bapak. Baik, jadi mungkin kalau tadi Pak Tarigan sudah, Pak Junaidi sudah langsung ke detail terkait dengan pasar modalnya. Mohon maaf kami agak mundur lagi gitu ya, karena sebetulnya tadi harusnya Pak Adi ini menyampaikan di awal. Tadi harapannya bisa langsung, tapi ternyata masih tertahan di diskusi dengan Pak Wamenkyu. Jadi mungkin ini kami izin mundur lagi ya Bapak Ibu, jadi menyampaikan bagaimana undang-undang P2SK ini sendiri awalnya sampai dibentuk gitu ya, disusun. Nanti kita akan menyampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana urgensi dari reformasi sektor keuangan, termasuk di dalamnya juga pasar modal, kemudian materi muatan dari undang-undang P2SK sendiri, timeline penyusunan maupun waktu itu pembahasan undang-undangnya, dan ruang lingkup undang-undang P2SK ini sendiri tidak hanya menyakup pasar modal dan tentu juga izin yang lainnya. Maaf, Ibu Yani interupsi, izin Bu. Ini dapat laporan dari peserta yang online. Ternyata kalau di online suara Ibu kecil sekali Bu. Di kami sudah gitu dimaksimalkan ya. Kalau di ruangannya sudah cukup jelas, tapi teman-teman yang online suaranya kecil. Di kami sudah coba sistemnya untuk maksimal suaranya. Apakah dimungkinkan dari Ibu Yani mungkin volumenya dimaksimalkan juga ya? Terima kasih Bu. Sekarang suaranya sudah jelaskah teman-teman Bapak Ibu di Zoom? Saya tunggu dulu Bu ya. Sambil saya, ini kalau yang di saya sini udah dimaksimalkan Pak. Iya ya, betul. Di kami juga sebenarnya sudah cukup jelas Bu, cuman yang kebetulan yang online ini ada keluhan tadi. Mohon maaf ya Bu. Ini Pak, saya juga lagi manggil teman untuk bantu. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf agak tertahan. Ya. Ini suaranya Ibu katanya kurang jelas di online. Suaranya Ibu kurang jelas di online. Sudah oke Bu, kami dapat informasi dari teman-teman yang online, suara Ibu sudah cukup jelas. Oke, baik. Ya, terima kasih kita Bu. Lanjut ya Pak ya. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Kita lanjut ke sini Bapak. Jadi apa yang mendasari kemarin kita menyusun undang-undang P2SK ini, bahwa sebetulnya
kita paham sudah terlalu banyak undang-undang yang tahun hampir mungkin 20-30 tahun gitu ya. Jadi memang harus kita coba sesuaikan, kemudian juga kita melihat ke depan, kita membayangkan 2045 yang tentu perlu adanya penguatan reformasi struktural dan tentu di dalamnya juga penguatan atau reformasi regulasi diperlukan. Nah, kita di 2045 bercita-cita menjadi negara high income. Inilah potret atau indikator dan parameter yang nanti membentuk akhirnya rumusan dari undang-undang, pasal-pasal di dalamnya juga ingin mengarah ke sini, karena kita juga mempertimbangkan ke depan ada 319 juta penduduk, 73% hidup di perkotaan, 70% berpenghasilan menengah, 75,5 angka harapan hidup, sehingga mungkin nanti ada pasal-pasal ataupun di bab-bab khusus yang memang terkait dengan pensiun, terkait dengan nanti di perbankan, terkait dengan digitalisasi, ini yang menjadi dasar gitu ya. Kenapa kita juga arah dari perlunya reformasi sektor keuangan, karena mempertimbangkan hal ini gitu ya, termasuk ke depan kita membayangkan harusnya punya optimisme bahwa kita punya target aset perbankan bisa 200% PDB, dana pensiun 60% PDB, aset asuransi 20% PDB, market cap pasar modal 120%, maupun juga inklusi keuangan, membuka akses kepada layanan keuangan formal-nya 98%. Nah, dari hal-hal inilah yang nanti akan membentuk rumusan pasalnya seperti apa. Termasuk kita juga paham bahwa kita sekarang pada posisi sekarang seperti ini. Sektor keuangannya seperti apa bentuknya? Sektor keuangan kita sudah ada di titik yang mana gitu. Nah, ini yang juga menjadi dasar substan yang kita kawal, termasuk tadi rasio tabungan kita yang terhadap PDB yang cenderung menurun gitu, seperti itu. Termasuk kita juga membayangkan yang menjadi dasar rumusan RUU P2SL, karena sektor keuangan itu ada di tengah sebagai intermediasi yang menghubungkan antara penyedia dana maupun pengguna dana. Apakah sistem intermediasi di sini sudah berjalan dengan efektif, sudah pas, sudah betul, sudah sejauh mana? Nah, termasuk kita mengevaluasi bagaimana kinerja di bank, di lembaga asuransi, dana pensiun gitu ya, fintech, termasuk juga di pasar saham, obligasi, pasar uang falas, pasar derivatif, dan peer-to-peer lending atau layanan urun dana, termasuk pasar modal yang menjadi concern Bapak Ibu pada pagi hari ini. Nah, di satu sisi kita juga tadi, karena kita ingin sebelum menyampaikan rumusan, tentu kita juga melihat kondisi kita sekarang pada posisi di mana. Ketika kita membandingkan dengan ASEAN, di mana baik dari aset bank, kapitalisasi pasar modalnya, asuransi maupun dana pensiun, mohon maaf, ternyata memang angka-angkanya masih jauh gitu ya, masih di bawah kalau kita membandingkan dengan negara ASEAN. Nah, ini yang menjadi artinya kita melihat bahwa sektor keuangan kita juga masih dangkal gitu ya Bapak Ibu dibanding negara lain. Kemudian juga sumber pendanaan jangka panjangnya juga masih terbatas gitu ya, termasuk kondisi untuk menghimpun dana relatif rendah gitu ya, sementara potensi pendalaman pasarnya masih besar. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita membandingkan antara 5 tahun perkembangan sektor keuangan, kita membandingkan 2015 sampai 2020, relatif tidak banyak berubah dari komposisinya gitu. Memang masih didominasi oleh perbankan seperti itu. Nah, nanti kami juga akan menyampaikan mungkin di bagian bawah ya, tapi ini mungkin relevan juga untuk dapat bayangan Bapak Ibu. Ternyata kita permasalahannya kenapa? Karena dari struktural yang permasalahan struktural yang mengakibatkan inefisiensi, baik dari overhead cost-nya juga yang masih tinggi gitu ya, net interest margin-nya juga masih tinggi gitu ya, termasuk rata-rata tingkat suku bunga pinjamannya juga masih relatif tinggi dibanding dengan negara-negara yang lain. Sehingga ini juga kita melihat ke sana, termasuk kita juga jumlah nasabah perbankannya dengan jumlah simpanan besar memerlukan diversifikasi instrumen jangka panjang. Nah, mungkin ini nanti bisa masuk Bapak Ibu yang terkait dengan di pasar modal gitu, karena diberikan instrumen lain gitu ya yang mungkin menjadi alternatif bagi para pemilik dana tersebut gitu ya. Nah, sementara di satu sisi kita juga ketika kita ingin mendorong ke sana, aspek tata kelola dan penegakan hukum juga mohon maaf juga masih relatif rendah
dibandingkan negara peer. Ini juga yang menjadi dasar kita gitu ya. Mana simpul-simpul mana yang memang harus kita perbaiki ketika kita memang ingin melakukan reformasi sektor keuangan, reformasi regulasi, perubahan struktural yang tidak hanya dari sisi perbaikan kelembagaannya juga, tetapi industrinya juga kita tingkatkan gitu. Nah, kemudian kita juga tidak melupakan dari sisi perlindungan investor dan konsumen juga yang perlu ditingkatkan. Ini dasarnya sama dari OJK juga kita agak misalnya. Ini kita melihatnya dari jumlah pengaduan ke OJK per industri jasa keuangan juga relatif banyak. Kalau kita lihat di sini pasar modal relatif tidak terlalu banyak ya, isu pengaduan yang banyak masih di perbankan dan juga di lembaga pembiayaan. Tetapi kami juga memetakan dan mencermati jenis sengketa yang paling banyak itu rata-rata dari sisi penipuan, restrukturisasi kredit pembiayaan, dugaan penyalahgunaan data, keberatan atas tagihan maupun perilaku debt collector. Mungkin ini juga cukup relevan dengan tugas fungsi Bapak Ibu di lawyer yang memahami terkait dengan hukum untuk bisa melihat ini ternyata peta yang ada seperti ini, dan juga ada beberapa yang sudah pengaduan-pengaduan ini diselesaikan seperti itu ya. Nah, tapi ketika kita juga ingin mendorong seperti itu, tata kelolanya juga kondisi seperti ini, industrinya juga, tapi kita juga masih menyadari bahwa literasi keuangan kita juga masih relatif rendah gitu ya. Ini kita juga ada kita di 2009 masih 38 dan kita ada 2022 yang mohon maaf ini belum diupdate sama teman-teman, tapi ini memberikan sinyalemen bahwa meskipun aksesnya dibuka gitu ya, aksesnya kan sudah relatif tinggi, misalnya di 50, kita di 52 sekarang ya. Tapi ketika tidak diimbangi dengan literasi yang kuat juga ini akan menjadi masalah gitu ya. Nah, sebetulnya kami juga punya data yang ini di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini, literasi sektor keuangan khususnya pasar modal masih relatif paling rendah ya, dibanding mungkin orang masyarakat masih cukup teritorial atau terbanyak informasi terkait isu perbankan, produknya, layanannya. Tapi mungkin karena pasar modal relatif mungkin dari sisi nasabahnya konsumennya juga middle ke atas, kemudian juga dari sisi instrumen atau produknya juga tidak mudah untuk dipahami, mungkin seperti itu juga yang menyebabkan atau mungkin sosialisasinya seperti apa gitu ya, mungkin yang menyebabkan ini juga dari sisi literasinya juga masih rendah gitu ya. Kemudian kalau di satu sisi kita juga menghadapi disrupsi teknologi sektor keuangan. Kalau kita semakin meningkat jumlah fintech gitu ya, kemudian juga dari sisi akumulasi dananya juga, kalau kita berbicara di ASEAN sendiri gitu membandingkan yang 2025 memang yang relatif akan cukup mendominasi itu di digital payment gitu ya. Meskipun nanti ada juga yang digital lending cukup mendominasi, tapi potret ini memberikan gambaran bahwa ini yang harus diantisipasi dan harus diikuti gitu ya, dari sisi regulasinya juga harus bisa mengikuti ke sana, dan pengaturan-pengaturannya ketika kita mendorong inovasi tanpa melupakan isu perlindungan konsumen, tapi kita juga ingin mengambil momentum dari perkembangan digitalisasi di Indonesia maupun di kawasan ASEAN. Tentu potret ini menjadi sangat relevan untuk kita pahami bersama gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian instrumen tadi ya Bapak Ibu tadi disampaikan salah satu key takeaway dari Pak Sam tadi kan masalah kripto, ada juga tadi yang bursa karbon gitu yang ada di di Undang-Undang Indonesia RK juga di cover gitu ya. Nah, ini potretnya nanti Bapak Ibu bisa share juga. Nah, saya ingin langsung menjadi mohon maaf karena waktunya juga terbatas. Kenapa waktu itu kita perlu mengusulkan adanya undang-undang pengembangan penguatan sektor keuangan yang sifatnya omnibus law ya Pak ya, gabungan dari beberapa undang-undang, karena ketika kita mengusulkan hanya satu-satu, undang-undang perbankan udah lama nih, kita coba ajukan ke DPR untuk direvisi, undang-undang pasar modal sendiri, jadi bisa akan lama gitu ya. Kemudian dan biasanya di DPR itu hanya dibatasi kelembagaan itu hanya 2
apa namanya yang direvisi gitu ya. Nah, sehingga kita berpandangan kita cek semua regulasi yang ada yang mungkin perlu disesuaikan, yang memang cukup lama, bahkan ada yang sudah sampai 30 tahun gitu ya, makanya kita coba gabungkan di dalam format Omnibus Law itu sendiri. Jadi inilah Bapak yang tadi saya sampaikan, kitab strukturnya itu ada 27 bab, 341 pasal di dalam Undang-Undang P2SK ini, setidaknya ada 17 peraturan perundang-undangan yang terdampak gitu ya. Undang-Undang P2SK juga merupakan kelanjutan reformasi secara menyeluruh, baik Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maupun Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Ini milestone-nya ya Pak ya, kapan suatu undang-undang diterbitkan, dan ini rata-rata Pak, ini mohon maaf kayaknya teman-teman gabung ada 2 yang disampaikan, tapi ini mungkin cukup penting juga bagi informasi kepada Bapak Ibu. Momentum reformasi ini khususnya di sektor keuangan dan kaitannya dengan regulasi selalu dikaitkan dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Seperti dulu kita krisis keuangan Asia di 97 memunculkan perlunya undang-undang perbankan, undang-undang BI, undang-undang LPS, dan undang-undang perbankan syariah. Ketika kita juga menghadapi krisis keuangan global, terbit di 2017 ada terbit undang-undang OJK maupun undang-undang PPKSK ya, penanganan krisis gitu ya. Nah, terakhir kita di 2019 menghadapi pandemi, kita juga melihat perlunya ada undang-undang penetapan COVID yaitu 2020 dan undang-undang LPS 33 2020, dan ini juga yang dari yang sudah ada tadi ini ya yang menjadi dasar kami perlu ada penyiapan satu Omnibus Law, yaitu undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang menjadi inisiatif DPR gitu ya. Seperti itu. Nah ini Pak, ketika kami waktu itu berdiskusi dengan DPR dan juga diskusi dengan kementerian lembaga, BI, OJK, LPS, ini dari yang tadi kami sampaikan di depan, ada permasalahan karena sektor keuangan Indonesia itu masih dangkal dan belum berimbang. Kita juga masih menghadapi tadi rendahnya literasi keuangan, ketimpangan akses ke jasa keuangan terjangkau, maupun tadi kita Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana ketika kita membandingkan dengan negara lain, kita masih memiliki biaya transaksi yang tinggi gitu, terbatas juga instrumen keuangan, padahal mungkin masih banyak masyarakat yang menengah ke atas butuh alternatif instrumen keuangan, tapi kita masih terbatas. Ini juga yang mendasari kita juga untuk kira-kira harus seperti apa pengaturan dan penyesuaian di Undang-Undang P2SK sendiri, termasuk masih rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor dan konsumen. Tadi juga datanya sudah kami sampaikan di depan. Dan yang terakhir kita juga melihat kita butuh adanya penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan, artinya lebih memperkuat kelembagaan baik Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, selaku regulator, selaku otorisator, dan untuk bisa membawa sektor keuangan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, karena tidak hanya isu yang 5 ini Bapak Ibu, 5 pilar ini, tapi tadi kita juga dihadapkan ada diskusi teknologi yang masif gitu ya, dampak perubahan iklim juga. Nah ini yang tadi salah satunya bursa karbon yang hanya kita coba akomodasi di dalam Undang-Undang P2SK ini. Harapannya apa? Harapannya ketika kita melakukan reformasi dari sisi regulasinya, kemudian mencoba meminimalisasi atau mengatasi masalah-masalah di atas ini. Kita ingin mengharapkan adanya akses jasa keuangan meningkat, kemudian memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, efisiensi daya saing gitu ya, kemudian mengembangkan instrumen tadi yang karena ada terbatas instrumen dan memperkuat mitigasi risiko, termasuk meningkatkan perlindungan investor dan konsumen. Dan tentu tadi isu penguatan koordinasi kelembagaan juga kita harapkannya ada penguatan koordinasi ya dari lembaga yang ada. Itu yang kita sampaikan. Nah, mengenai materi pengaturannya, ini Bapak Ibu kami juga nanti bisa share ke Bapak Ibu apa aja isinya. Tadi Pak Sam menyampaikan ini susah membacanya, banyak sekali, dan ini ya jadi Bapak Ibu kalau boleh kami bercerita, memang ini juga kami sampai di akhir ketika diskusi dengan Komisi 11 baik dari Panja maupun paripurnanya, kemudian juga sampai pada pengundangan dengan teman-teman Setnek pun tetap merangkul kami untuk membantu melihat lebih detail sebelum
dan sesudah ditandatangani oleh Presiden sebelum diupload ya di JDIH-nya websitenya Setnek untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita sampaikan di sini memang sesuai yang dengan kita bahas baik dengan kementerian lembaga maupun dengan DPR gitu ya, baik dalam rapat panja maupun raker gitu ya, maupun sidang paripurna dan rapat kedua yang dengan DPR gitu ya. Ini Pak ada 27 baik dari kita. Kalau berbicara dengan sistematika Undang-Undang P2SK sendiri memang dibagi dua kelompok. Sisi kelembagaannya karena kita juga merubah Undang-Undang BI, Undang-Undang LPS, OJK gitu ya. Kemudian di satu lagi yang industrinya kita memperbaiki dari sisi, makanya babnya bab perbankan, bab pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing, bab perasuransian, asuransi usaha bersama, program penjaminan polis, kemudian bab penjaminan, ada usaha jasa pembiayaan, bullion, ini baru, jasa dana pensiun, koperasi sektor keuangan, LKM, konglomerasi keuangan mikro, ITSK atau fintech gitu ya. Kemudian penerapan keuangan berkelanjutan, literasi keuangan, inklusi keuangan, pelindungan konsumen, ada lagi yang akses UMKM, SDM. Jadi semua ini kita kita akomodasi, dan perlu kami sampaikan di dalamnya ada yang tadi undang-undangnya existing kita amandemen, tapi ada juga yang sebetulnya belum. Awalnya adalah undang-undang baru dalam bentuk pengaturannya PBI POJK, tapi kita ada eskalasi. Contohnya apa? Contohnya seperti fintech atau ITSK. Selama ini belum ada undang-undangnya, belum ada level undang-undang, hanya PBI POJK, nanti sekarang kita masukkan. Jadi di dalamnya Undang-Undang P2SK ini ada yang sifatnya mengamandemen, ada juga yang baru gitu ya Pak ya, seperti SF atau Sustainable Finance atau keuangan berkelanjutan kan belum ada undang-undangnya, ini juga baru. Sementara dana pensiun sifatnya itu kita mencabut ya undang-undang dana pensiun dan juga menambahkan materi terkait dengan jaminan hari tua dan program pensiun untuk yang wajib seperti itu. Termasuk bullion kan belum ada, sekarang kita tambahkan di sini. Jadi memang sistematikanya seperti itu. Sementara yang waktu itu kita bahas Bapak Ibu sebagai informasi juga, karena pembahasannya itu kita sebetulnya sudah mulai dari sebelum di 2020 ya dengan teman-teman kementerian lembaga. Kemudian 2021 di September ada penyampaian usulan RU prioritas Komisi 11 kepada Badan Legislatif. Inilah yang menjadi awalan kita mulai melakukan pembahasan, termasuk kita mulai ada keputusan BAMUS untuk dibahas dengan Komisi 11, kemudian juga ini maraton, kita sampai malam rapat juga gitu ya, dengan rapat dengan DPR, wakil pemerintah membentuk panja, termasuk di Desember kita ada pembahasan substansi, membahas DIM karena ini inisiatif DPR. Ketika DPR menyampaikan kepada kita, pemerintah waktu itu menunjuk 4 kementerian, dalam itu Kementerian Keuangan, Kemenkumham, Kemenkop UKM, dan Kemeninvest, investasi, Kementerian Investasi, untuk menjadi wakil pemerintah di pembahasan dengan DPR untuk menyiapkan DIM. Yang kita lakukan Bapak Ibu, karena kita materinya banyak yang tadi Pak Sam sampaikan, kita mencoba dari sisi pemerintah, karena kami memang ikut mengawal membahasnya, menyiapkannya adalah DIM. Usulan daftar informasi masalah yang dilakukan pemerintah itu kita bagi menjadi DIM yang sifatnya tetap, perubahan redaksional, perubahan substansi, penambahan substansi maupun yang dihapus. Nah, dari DIM-DIM ini kita kasih istilahnya tanda gitu di hint, oh ini yang warnanya hijau, kemungkinan pembahasannya tidak akan lama, ini yang mungkin akan agak alot, ini yang merah yang dihapus, tentu akan ada concern DPR. Kenapa nih usulan saya di awal pemerintah minta hapus? Kita tentu harus memberikan argumen yang kuat gitu. Nah, itulah yang akhirnya memang terhadap undang-undang DIM yang sifatnya adalah tetap dan perubahan redaksional, kita tidak terlalu banyak pembahasan dengan DPR, karena artinya kalau tetap itu kan antara usulan DPR awal dengan pemerintah sama. Sementara perubahan redaksional karena secara substansi tidak terlalu substan, tinggal perubahan redaksional disesuaikan sama narasinya ya, sama ketua panja DPR diarahkan disesuaikan kepada timus timsin gitu ya, diminta untuk timus timsin yang menindaklanjuti. Sementara memang pembahasannya agak panjang dan lama dengan DPR itu di
DIM yang sifatnya adalah penambahan substansi, perubahan substansi, dan dihapus. Karena DPR akan concern tuh kenapa kok ada tiba-tiba pemerintah menambah, kenapa mengusulkan penambahan, kenapa pemerintah mengusulkan adanya perubahan substansi yang kami usulkan awal, kenapa pemerintah menghapus. Nah itu yang diskusinya waktu itu kami lakukan. Ini sebagai share apa yang kami lakukan waktu itu ya Bapak Ibu, sampai akhirnya 2022 ada pembahasan tim perumus dan tim sinkronisasi, karena mungkin harapannya jangan sampai antara bab atas dengan bab bawah ada pertentangan, karena ini juga kita harus jaga Bapak Ibu, karena ini sifatnya omnibus law, sehingga kalau omnibus law khawatir kita nanti ada uji materi, uji formil ya, uji formil tuh karena nanti ini enggak gitu, belum berbicara substansi nih Pak. Kalau substansi kan nanti uji material, dari uji formil aja nanti khawatir ada pertentangan, khawatir dari sisi salah, typo atau enggak pas gitu, enggak match atau segala macam, itu tentu itu kita kawal gitu, jangan sampai nanti ada hal itu. Nah ini alhamdulillah kita sudah melewati batas waktu untuk uji formil dari masyarakat, alhamdulillah kita tanda petik lulus gitu ya, tinggal kami mudah-mudahan sih tidak ada juga sampai adanya uji material gitu ya, karena kalau uji material kan sepanjang hidup ya Bapak Ibu ya, tiba-tiba misalnya nanti ada yang mempertanyakan substansinya mungkin itu masih, tapi kalau uji formil alhamdulillah kita tidak ada, kita kawal terus tuh, kita lihat di websitenya MK ada nggak tiba-tiba misalnya ada usulan yang mempertanyakan penyusunan RUP 2SK ini, dan alhamdulillah tidak ada gitu ya. Dan yang mungkin yang masih kita antisipasi dan kita mitigasi adalah kalau seandainya nanti ada uji material terkait dengan undang-undang P2SK ini. Terakhir di 2022 ada laporan pembicaraan tingkat 1 8 Desember dan diakhiri dengan paripurna 15 Desember. Dari sinilah kita terakhir akhirnya bisa diundangkan, ditandatangani oleh Presiden di tanggal 12 Januari 2023. Mungkin itu ya ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya ini Bapak Ibu nanti saya bisa dipelajari masing-masing gitu ya, karena khawatir. Nah tapi dari sini misalnya tadi ini lebih ke di dalamnya apa aja, seperti ITSK ada memperkuat koordinasi pengaturan pengawasan, ada menjaga keseimbangan dan mendorong inovasi, mitigasi risiko, integrasi ekonomi dan keuangan digital, kemudian juga literasi, misalnya bagaimana kita harus perlu adanya koordinasi gitu ya, sinergi antar lembaga dan mewajibkan pelaku usaha sektor keuangan terlibat dalam proses itu, termasuk juga kita tidak melupakan undang-undang perlindungan konsumen maupun juga undang-undang PDP ya, pelindungan data pribadi, karena di dalamnya juga kita mengatur pelindungan kerahasiaan data pengguna khususnya sektor keuangan. Kalau PDP kan mungkin umum ya Pak, termasuk pelindungan undang-undang pelindungan konsumen yang di Kementerian Perdagangan kan juga sektor umum, sementara kita perlindungan konsumen sektor keuangan, untuk pelindungan data juga data terkait dengan sektor keuangan. Mungkin seperti itu ya Pak, saya mohon maaf agak panjang dan cepat menyampaikannya, khawatir terlalu banyak mengambil porsi waktu dari Bapak Ibu pembicara yang lain. Terima kasih, kami kembalikan, mungkin nanti bisa sambil diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Sam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yani, kita beri aplaus dulu untuk Bu Yani ya. Terima kasih. Ya, jadi kami mohon kesediaan Ibu Yani dan Pak Junaidi untuk tetap ya, nanti karena ada sesi tanya jawab nih untuk pendalaman. Ya. Jadi memang ini share filenya ya Pak ya. Oh iya Bu. Ya, baik Bu, kami tunggu Bu. Terima kasih banyak. Jadi tadi kita sudah mendengar ya, kurang lebih sistematikanya itu memang pada dasarnya terbagi dua ya. Jadi pengaturan terhadap institusinya. Pengaturan di sini tadi disebutkan ada yang sifatnya perubahan, ada juga sama sekali baru. Dan juga di pengaturan tentang industrinya ya, artinya lahan ininya lah, yang itu tadi disebutkan dalam bab-bab tadi ya, di dalam undang-undang tadi. Jadi ini mudah-mudahan memang jujur saya juga sampai sekarang masih terus mencoba memahami ya, karena memang ini agak sifatnya omnibus law ini kan agak beda dengan undang-undang biasa ya. Kalau undang-undang biasa itu kan kalau kita baca mungkin sekali dua kali udah nangkep ya esensinya ya. Tapi kalau ini saya sampai berapa kali membaca, ya mungkin karena kurang sekolah tadi saya agak sulit memang ya. Tapi mudah-mudahan tadi dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Yani ini setidaknya bisa membantu ya pola cara memahami undang-undang tersebut ya. Jadi memang tadi juga ada beberapa sektor kan yang kita lihat. Makanya nanti juga insya Allah ke depan kita juga akan coba membuat pendidikan lanjutan ya terkait, artinya
hari ini khusus untuk pasar modalnya, mungkin memang kalau dibutuhkan ke depan untuk sektor yang lain, kita juga akan coba bantu teman-teman untuk menyelenggarakan itu tadi ya. Jadi ini untuk sesi penutup kebetulan sudah hadir juga di hadapan kita nih secara offline ya, rekan Kukuh yang sekaligus ya Ketua Dewan Standar ya. Ini kebetulan Mas Kukuh ini sangat terkait banget ya. Artinya ke depan kan ini undang-undang ini tadi memberi warna baru lah ya di dalam lingkup pekerjaan kita ya, sehingga memang pastinya kita juga butuh semacam panduan nanti dalam bentuk mungkin standar profesi. Tapi mungkin sebelum ke arah standar itu ada hal-hal yang lain yang ingin diungkapkan rekan Kukuh ya terkait dengan undang-undang P2SK tersebut. Jadi untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada rekan Kukuh. Ya, terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para senior yang terhormat, rekan-rekan semua. Ini saya satu-satunya pembicara offline ternyata. Tadi di WA sama rekan Mita suruh datang cepet katanya. Waduh, alhamdulillah tadi jalanan kosong, 15 menit nyampe sini gitu ya. Saya pikir saya bakal terlambat gitu. Jadi ya mohon maaf karena memang telat ya. Harusnya mulainya tadi jam 9 ya. Ya kita untuk mempersingkat aja ini karena saya kemarin waktu diminta mengisi mengenai Undang-Undang P2SK ini, saya mikir pembicara lainnya itu adalah dari otoritas dari pemerintahan dan pastinya akan detail. Dan saya sepakat bahwa untuk memahami undang-undang ini susah sekali ya. Bayangkan Omnibus ini mengubah 16 undang-undang, 27 bab, 341 pasal dan mengatur mengenai 20 lingkup sektor keuangan. Ini nggak mudah sekali. Karena dulu kita kuliah nggak pernah kayaknya belajar perubahan peraturan perundang-undangan dengan omnibus, tiba-tiba muncul omnibus. Sekarang kita terpaksa harus membaca lagi omnibus. Jadi kalau tadi dibilang warna baru, saya bilang ini bukan warna baru ini. Ini malah menambah kerjaan baru buat kita semua. Ya, positifnya adalah makin banyak klien kita yang nanya. Nah, itu artinya makin banyak hourly basis kita yang keluar ke klien. Jadi makin banyak pemasukan. Ya, ini kita ambil positifnya aja ya. Negatifnya memang sulit membaca undang-undang ini. Ya, sangat sulit sekali. Saya begitu ini diteken kalau nggak salah 12 Januari. Ya, 12 Januari 2023. Kita belum habis belajar atau membaca lagi KUHP 123. Saya ngomongnya KUHP 123 ya, buku 1, 2 dan 3. Untuk gampang mengingat aja. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sebenarnya. Kita belum habis baca KUHP, tiba-tiba kita didonder lagi dengan Undang-Undang P2SK. Dan dari RUU-nya yang saya baca dulu ternyata begitu diteken ada banyak perubahan dan ini ternyata sangat menyangkut diri kita sebagai HKHPM. Pak Ketua mana nih Pak Ketua? Pak Iwan, lagi nggak ada tapi nggak apa-apa. Ya, nah mungkin kita masuk dulu di itu slide-nya Mas, Mbak. Nah, saya boleh sambil berdiri nggak? Dari tadi duduk melulu, mohon maaf, izin kepala agak sakit ini. Makanya sok-sok pakai kerah yang agak tinggi karena daripada itu saya kasih judul di sini mengenai kebijakan normatif atas ultimetris pasar modal dan sistem keuangan. Kenapa saya masukkan sistem keuangan? Bukan hanya pasar modal di sini. Karena ternyata ada 2 pasal yang mengatur tentang diri kita, tentang HKHPM, itu tidak hanya di perubahan Undang-Undang Pasar Modal, tetapi juga masuk di dalam sektor keuangan. Jadi cita-cita HKHPM tahun 2015 ya,
2015 sampai 2018, 3 tahun itu waktu itu ketua Dewan Standarnya Bang Yon Bahar. Saya sekretaris di Dewan Standar waktu itu, ketua umumnya Bang Indra Safitri. Itu sudah ada memang panggilan-panggilan undangan-undangan dari otoritas, ya, dari pihak-pihak berwenang, bahwa arahnya itu memang mereka butuh profesi penunjang di sektor keuangan. Sehingga tahun 2018 itu berubah, ya, berubah standar profesi kita. Nah, ternyata ini baru normatifnya itu ditegaskan di dalam Undang-Undang P2SK ini. Ya, nanti kita bicara ya, karena saya kalau bikin ini biasanya singkat-singkat aja. Ya, mungkin masuk slide berikutnya, Mas. Nah, karena waktu saya baca silabusnya, temanya adalah lebih emphasize-nya ke pasar modal, saya coba sesuaikan. Kenapa sih Undang-Undang P2SK itu harus dikeluarkan? Ya, karena kalau saya lihat, saya baca bahan-bahan dari dua pembicara sebelumnya, itu langsung masuk ke hal-hal yang detail, tetapi kita coba cermati kenapa ini harus keluar. Gampangnya kalau kita bicara di pasar modal, dinamikanya itu sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tahun 2022 ya, kapitalisasi marketnya udah 9.600 triliun. Di situ ada 54 emiten saham, 9 EBUS, dengan total emiten di Desember itu 28 Desember itu 825. Per sekarang saya cek sudah naik jadi 836 total emiten. Ya, jadi kenaikannya cukup progresif. Nah, yang lebih progresif lagi adalah kita bicara investor. Investornya sudah mencapai 10.300.000 orang. Kecil sebetulnya dibandingkan 270 juta penduduk Indonesia. Apalagi investor di sini kalau kita bicara di market, itu tidak hanya bicara investor domestik, tetapi juga investor internasional. Nah, problemnya satu juga nih ya, saya coba cari data berapa sih banyaknya investor domestik. Ini datanya nggak ada yang valid dan reliable. Ini masukan aja mungkin. Dari otoritas masih adakah, Mas Sam? Di sana? Di online nggak ada? Nggak ada. Oh masih ada ya? Jadi kita butuh sebetulnya harus tahu berapa yang domestik, berapa yang internasional di market. Kenapa? Karena ini nanti ada hubungannya. Dua pembicara, pembicara yang pertama Pak Junaidi tadi udah menyinggung mengenai sektor penguatannya, yaitu lebih kepada perlindungan nasabah, perlindungan investor, dan penegakan hukumnya. Nah, inilah yang akan kita soroti, kan akan beda ya perspektifnya. Paradigma investor domestik dengan internasional itu sangat berbeda dari pengalaman kita secara empiris. Ya, next. Nah, karakter pasar modal ini saya lihat dari 5 ini. Ya, yang 5 ini itu sangat berpengaruh. Terutama yang kelima, interdependensi itu. Inilah kenapa diperlukan satu undang-undang penguatan di sektor keuangan. Interdependensi ini memberikan makna bahwa pasar modal kita itu sangat terkait dengan sektor-sektor lainnya. Ya, nah ini juga yang sebetulnya tadinya saya pengen tanya. Undang-undang kita ini selalu bicara koordinasi kelembagaan. Ya, padahal untuk penguatan ini yang sangat diperlukan adalah koordinasi internal OJK dulu sendiri. Saya sebetulnya pengen nanya tuh tadi, itu, ya, dengan koordinasi internalnya seperti apa? Kenapa? Karena apa yang terjadi kalau kita bicara ultimate risk di pasar modal itu saat ini sangat tergantung dari sektor jasa keuangan lainnya. Inilah makanya saya masukkan tuh yang interdependensi itu.
Ya, ini salah satu faktor di mana kita harus paham dulu interdependensi itu akan mau seperti apa dan bagaimana kita menyikapi untuk menghadapi ultimate risk tersebut. Oke, next. Nah, kalau kita lihat ultimate risk-nya apa sih? Saya bagi ketiga ya secara garis besar. Ya. Paling tinggi itu adalah karena krisis. Ini kemarin kita baru dengar ada 5 bank kolaps. Ya, yang terbesar salah satunya adalah Credit Suisse, bank nomor 2 terbesar di Swiss, dan saya waktu baca datanya saya kaget juga ya. Jadi Credit Suisse itu tiba-tiba likuiditasnya tinggal kurang lebih sekitar 6 billion. Hanya 6 billion, 1 digit aja depannya. Sedangkan kalau kita bicara BCA sekarang Bapak Ibu, BCA itu udah 70. Jadi ini nggak nyampe 1/10-nya BCA, dia turun terus, jatuh. Ya. Kalau kita lihat lagi, saya cek lagi, kenapa sih yang bikin dia jatuh? Majority adalah kita bicara investasi. Investasi di mana? Ternyata terbagi tuh. Ada investasi yang interbank, ada investasi di capital market, ada investasi yang di money market. Ya, dan ini bentuknya udah salah satu bentuk domino. Ya, domino effect, atau kalau sekarang kita lebih sering dengar namanya snowball effect. Nah, persoalannya kemarin OJK sendiri, pemerintah sendiri bilang Silicon Valley tidak berdampak langsung. Saya cuma nanya sama Bapak Ibu, Silicon Valley yes, tidak berdampak langsung. Pada saat pemerintah kita bicara itu, baru ada Silicon Valley dan besoknya tiba-tiba Signature Bank. Ya, tiba-tiba 2 hari kemudian Credit Suisse. Pertanyaannya sekarang kalau begitu sudah ada bank-bank besar ini, apakah ada yang berhubungan langsung dengan Indonesia? Saya cek memang Silicon Valley dengan Signature nggak ada hubungannya secara langsung dengan Indonesia. Mereka nggak ada investasi langsung. Tetapi kalau kita lihat Credit Suisse, ternyata ada beberapa channelingnya itu masuk ke Indonesia. Sehingga kita harus waspada. Inilah salah satu ultimate risk-nya yang bisa mempengaruhi market. Yang kedua tentu saja crime. Jadi ini saya bentuk, sorry kalau saya pakai bahasa Inggris di sini supaya kita lebih gampang ingat. Triple C ya, crisis, crime, and careless. Nah kalau kita bicara yang kedua, kita bicara crime, ini adalah kejahatan-kejahatan yang kita sudah sering dengar. Dan lately, belakangan ini terjadi, itu lebih banyak menimpa perusahaan asuransi kita, di mana perusahaan asuransi itu ternyata mereka banyak berinvestasi juga di capital market. Ya, ini menandakan apa? Tadi ada ketergantungan, interdependensi ya antara sektor keuangan. Nah, ini adalah ultimate risk. Yang kedua juga ya, sayangnya memang saya tadinya berpikir harusnya mereka masuk kategori ketiga ya, careless dalam melakukan investasi atau mismanagement. Ternyata faktanya ada juga yang memang tindak pidananya. Nah sekarang kita tinggal lihat ada nggak yang sekarang juga terjadi mismanagement, tetapi juga apakah itu karena kejahatan juga ya. Kadang-kala gini ya, kalau kita bicara di sektor keuangan, saya yakin semua rekan-rekan di sini sudah tahu bahwa sektor keuangan ini adalah highly regulated sektor. Makin rigid, makin tinggi aturannya, di situ makin ada celahnya. Saya nggak tahu kenapa ya seperti itu ya. Bahkan kemarin World Bank dan IMF itu mengeluarkan satu laporan penelitian di Desember 2022. Ya, ternyata legal gaps di financial sector di seluruh dunia itu masih terjadi. Ya, even itu juga di Indonesia. Nah, salah satu cita-cita nutup legal gaps tadi dibuatlah tadi Undang-Undang P2SK yang dibacanya jelimet dan susah sekali. Ya, kita sekarang coba lihat berikutnya apa sih? Next.
Nah, saya emphasize di crime aja. Kenapa? Karena kalau tadi kita bicara careless secara substansial, tadi sudah dikatakan oleh dua pembicara sebelum saya. Mereka lebih jago karena mereka di otoritas dan pihak-pihak yang terjun langsung dalam pembuatan undang-undang ini. Ya, ada beberapa hal baru dan penegasan-penegasan baru di sini. Ya, kalau saya cek, terutama sekali adalah masalah kejahatan korporasi. Nah, persoalannya kejahatan korporasi ini, kalau kita para lawyers yang juga kita ini berpraktek, harus ada satu yang diwaspadai adalah irisan dengan KUHP 123. KUHP 123 dengan tegas normanya mengatur mengenai kejahatan korporasi. Begitu pula di dalam Undang-Undang P2SK ini. Yang kedua, kegiatan tanpa izin. Ini banyak sekarang investasi-investasi yang tanpa izin. Dan mereka menjual itu. Yang lebih parahnya lagi sekarang Bapak Ibu, adanya investasi yang dilakukan, yang diberikan ya providernya itu adalah pihak-pihak internasional. Internasional ini udah cross border, udah di luar yuridiksinya Indonesia. Persoalannya di situ. Nah, kita tidak bisa membatasi orang-orang kita itu untuk ikut berinvestasi di perusahaan-perusahaan di luar itu. Persoalannya begitu mereka rugi, mereka akan teriak. Minta apa? Minta dilindungi oleh pemerintah kita, oleh negara. Mereka minta kehadiran negara. Nah, padahal pada saat mereka investasi itu, mereka sudah tahu, oh ini perusahaannya di luar negeri, ini nggak ada nih di Indonesia. Ya, mereka cuman baca diinvestasikan dalam bentuk paper itu dimasukkan, ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri, ya ada yang di Cayman, semualah paper-paper yang aneh-aneh itu. Ya, mereka baca, tapi mereka tidak bisa menghitung ultimate risk-nya sampai di mana. Begitu ultimate risk-nya terjadi, ada permasalahan di situ, macet, baru teriak-teriak. Ya. Nah, kalau kita bicara fraud, pengelolaan efek pun juga sekarang menjadi lebih tegas. Walaupun pasal-pasalnya masih sama, 90-92, ya 93, yang baru tuh 103. Insider trading sebetulnya masih sama, nggak terlalu banyak. Dan setahu saya, di Indonesia belum pernah ada orang dipidana karena insider trading, betul nggak? Belum ada ya kayaknya ya. Saya nggak tahu kenapa Indonesia nggak berani. Ya. Nah, menjual efek kepada masyarakat tanpa izin itu sudah ditekankan. Ada penekanan baru di 106. Ya, obstruction of justice juga baru. Manipulasi pencatatan ini sebetulnya yang paling banyak. Kalau kita bicara manipulasi pencatatan itu berarti kita bicara apakah itu window dressing atau financial engineering. Sebetulnya masuk di situ. Nah, tadi kejahatan korporasi sudah. Inilah sebetulnya yang saya coba highlight bahwa Undang-Undang P2SK memang sudah memberikan fitur lebih di dalam ranah penegakan hukumnya. Nah, ini juga Bapak Ibu. Saya cerita sedikit di tahun 2017-2018 pada saat Dewan Standar akan mengubah standar profesi, memang ada satu diskusi, ya diskusi panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini udah bentuknya udah 3 dimensi, ini satu panjang lebar kali tinggi. Mengenai kita waktu itu melihat adanya permasalahan penegakan hukum di mana teman-teman nih yang paham, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang paham mengenai sektor keuangan itu juga harus terjun langsung. Dan itulah makanya mulai dimasukkan di dalam standar profesi kita. Ternyata di dalam Undang-Undang P2SK, ini undang-undang kalau saya bilang agak telat lahirnya. Ya, harusnya nih lahirnya di tahun 2019
harusnya. Tapi ternyata politik hukumnya berkata lain, baru lahir tahun 2023 di awal. Ya, mungkin kalau nggak ada COVID, undang-undang ini nggak akan lahir. Lahirnya telat terus. Tapi sebetulnya dengan adanya undang-undang ini, penegakan hukum itu sudah semakin jelas arahnya, dan posisi kita sebagai himpunan konsultan hukum pasar modal itu juga sudah semakin jelas. Ya, karena di pasal 64 sudah disebutkan kita bergerak di sektor pasar modal, tetapi di pasal 259 di situ juga sudah ditegaskan profesi penunjang sektor keuangan adalah salah satunya konsultan hukum. Cuman ada persoalan, ini saya kasih tahu aja. Ya, saya kasih tahu aja. Persoalannya saya kemarin sempat nanya sama teman-teman di OJK. Yang pasal 60-an itu, Undang-Undang Pasar Modal, kita masih dibilang tuh, semuanya seolah-olah masih plain vanilla, kita ada di bawah OJK. Tetapi begitu masuk ke pasal 259, di situ ada aturan selanjutnya bahwa notaris dan konsultan hukum di bawah pembinaan dan pengawasan kementerian yang membidangi hukum. Ini beda loh ya. Otoritas jasa keuangan ini beda sama kementerian. Ya, sehingga timbul pertanyaan, saya sempat nanya, kita ini kan advokat. Kok tiba-tiba barengan sama teman-teman kita yang notaris masuk di bawah Kementerian Hukum dan HAM? Ya, ini jadi persoalan. Ya, jadi ini sepertinya akan jadi tugas kita ya, pengurus dan Dewan Standar untuk meluruskan dulu. Ya, karena dampaknya itu bisa 180 derajat di kita. Ya, apakah nanti posisi HKHPM itu juga harus sama dengan teman-teman yang asosiasi kurator, atau sama juga dengan Ikatan Notaris Indonesia. Nah, ini yang harus kita cermati. Ini nggak gampang ini untuk menyikapi hal ini. Ya, nah tapi itu satu persoalan ya terkait mengenai eksistensi kita di undang-undang ini. Jadi kita tidak hanya bicara mengenai kegiatan aktivitas nanti hanya di pasar modal, tetapi saya lebih emphasize di sini bagaimana arah penegakan hukumnya sebagai antisipasi ultimate risk. Dan tentu saja untuk ultimate risk lainnya seperti krisis sama careless, ini tentunya kita tidak bisa menghindar dari ketentuan-ketentuan yang ada. Dan ini lagi kita petakan untuk ada penyesuaian di dalam standar profesi. Mau nggak mau, Bapak Ibu, standar profesi kita akan berubah lagi. Ya, saya nggak tahu apakah di periode saya bisa terjadi perubahan itu, karena perubahannya lumayan banyak, atau mungkin nanti nggak tahu, mungkin Mas Aji bisa itu kali ngasih majak masukan tuh Mas ya, di standar profesi yang baru ya. Next. Nah, secara garis besar tadi detailnya sudah dikasih tahu semua oleh Pak Junaidi ya tentang itu. Saya nggak akan bicara itu karena apa? Nanti teman-teman, Bapak Ibu di sini rekan-rekan semakin ngantuk ya. Saya nggak mau itu terjadi, apalagi saya satu-satunya yang offline, jadi jangan sampai ngantuk lah, kita happy-happy di sini ya. Nah, saya bagi 3 mengenai kelembagaan. Memang Undang-Undang P2SK itu memperketat di masalah pengawasan. Jadi kita harus tahu pengawasan yang dilakukan oleh OJK itu seperti apa. OJK selalu bilang melakukan pengawasan terintegrasi. Artinya maksudnya terintegrasi antara setiap bagian dari OJK itu harusnya terjadi koordinasi yang solid, yang ketat. Sehingga masing-masing itu nanti punya sikap dan keluarnya itu hanya satu sikap, yaitu sikapnya OJK.
ya terkait masalah pengawasan. Kenapa seperti itu? Tadi saya sudah bilang bahwa ternyata di sektor keuangan itu tadi interdependensinya sangat tinggi. Sebagai contoh, saya tidak usah bicara perbankan dulu. Kita sudah tahu apa yang terjadi kemarin di IKNB, beberapa asuransi, dan selalu bicaranya adalah permasalahan di pasar modal. Ya, itu sangat terkait. Nah, ini menunjukkan bagaimana interdependensi itu, pengawasan terintegrasi itu dan perizinan ini menjadi sangat ketat. Substansi sudah pasti, bagaimanapun juga ada beberapa substansi baru tadi sudah disebutkan ya. Saya nggak ngerti nih tiba-tiba masuk perdagangan karbon. Memang kita sudah meratifikasi ya perdagangan karbon, kalau saya nggak salah tahun 2015 Indonesia di dalam Perancis ya, waktu itu kalau nggak salah di Perancis mengenai perdagangan karbon ini sudah diputuskan ya, dan Indonesia itu merupakan salah satu negara yang diminta turut aktif ya. Tapi persoalannya ya, saya memang mengecek beberapa hal terhadap perdagangan karbon ini yang berjalan secara empiris itu baru di China yang benar-benar berjalan ya, yang saya lihat. Nah, selebihnya yang saya khawatirkan adalah perdagangan karbon ini hanya seperti perdagangan paper biasa. Nah, kalau sudah seperti ini akan dilihat dampaknya seperti apa. Ini jangan sampai pasar modal kita atau sektor keuangan kita mengeluarkan aturan perdagangan karbon hanya untuk mengendorse satu perdagangan paper saja. Dan tentunya mengenai perdagangan karbon ini harus ada seminar lagi tuh mengenai perdagangan karbon. Ini satu sesi sendiri karena ini cukup sulit untuk dipahami. Kita kalau Bapak Ibu dagang air aqua seperti ini ada fisiknya, tapi kalau kita bicara karbon, kenapa karbon bisa diperdagangkan ya? Nah, itu harus tarik dari 2010, itu yang jadi persoalan juga. Kita harus belajar lagi di perdagangan karbon. Yang kedua, kalau kita bicara kripto, itu bukan hal yang baru di sini. Tetapi undang-undang ini sudah menyiapkan infrastruktur mengenai teknologinya. Ya, satu lompatan yang juga cukup baik di sini. Ya, saya sangat appreciate di situ. Dan yang ketiga, ini adalah adanya prinsip Unavia sama restoratif justice. Ya, kalau tadi Pak Junaidi bilangnya Unavia dan disbursement fund. Disbursement fund itu sebetulnya sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah dengan adanya pencantuman Unavia dan restoratif justice ini akan menjadi lebih bermakna dan lebih berarti ya bagi dunia penegakan hukum. Kenapa? Saya menyoroti begini, bahkan KUHP 123 aja tidak menyebutkan kedua prinsip hukum ini. Jadi kalau Bapak Ibu baca di KUHP 123 nggak menyebutkan tuh adanya Unavia kah, restoratif justice pun tidak disebutkan. Walaupun secara implisit saya baca ada beberapa pasal di dalam KUHP 123 menganut prinsip hukum ini. Tetapi Undang-Undang P2SK ini sangat progresif di sini. Berani menyebutkan secara lantang tentang Unavia dan restoratif justice. Kedua hal ini adalah terobosan baru. Ya, benar-benar satu refinding di dalam P2SK di mana mau nggak mau kita sebagai praktisi hukum juga harus mengikuti kedua prinsip ini. Nah, persoalannya di dalam Unavia, saya terus terang melihatnya mungkin lebih luas. Kalau tadi disebutkan sempat oleh Pak Junaidi, ya, OJK dapat memilih ini dilanjutkan ke penyidikannya atau
memberikan sanksi secara administrasi. Persoalannya memberikan sanksi administrasi ini nggak mudah. Kenapa? Karena kita perlu pemahaman lebih mengenai hukum administrasi itu sendiri. Dan kapan kita bisa melanjutkan ini menjadi satu proses penyidikan tindak pidananya. Ya, ini kita belum bicara mengenai penyidik tunggal di OJK. Ya, penyidik tunggal di OJK, tetapi dalam faktanya ada norma di situ yang mengatakan bahwa OJK juga wajib berkoordinasi dengan kepolisian. Ya, tentunya ini merupakan satu hal yang harus kita cermati lagi. Nah, oleh karenanya, rekan-rekan, next, Mbak, Mas, saya cuman mau mengingatkan di sini bahwa kita sebagai konsultan hukum setelah saya membaca Undang-Undang P2SK, jadi kalau kita ada di tengah-tengah, ya, kita ada di tengah-tengah, kita berdiri di tengah-tengah. Kita kadang harus berpikir seperti OJK. Tapi pada saat nanti kita ditunjuk oleh pelaku usaha sektor keuangan PUSK, klien kita, maka kita setengah badan kita atau seperempat badan kita juga sudah ada di PUSK tersebut. Nah, begitu terjadi permasalahan hukum, kemungkinan besar kita juga akan ditunjuk oleh si investor atau nasabah untuk mewakili mereka. Artinya apa? Kita akan di sisi si investor tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan standar profesi yang sudah ada dan juga undang-undang yang sudah ada sebelum P2SK, kita diharuskan tetap independen. Ya, jadi posisi kita ini sekarang kita dibelenggu, dikelilingi oleh 4 hal ini, 4 faktor ini. Ya, ada OJK di situ, ada PUSK, ada nasabah, tetapi kita juga harus tahu di saat tertentu kita juga harus independen. Nah, ini tentunya nggak gampang kalau saya bilang. Karena apa? Pada saat penegakan hukumnya sudah ditegaskan seperti itu, semakin kuat di dalam P2SK, maka ada kemungkinan kita juga harus terjun langsung di sektor keuangan, kita akan berseberangan juga dengan OJK. Ya, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita siap? Sementara izin kita, STTD kita dari OJK. Ya, ini supaya rekan-rekan juga bisa mencermati. Ya, karena apa? Yang akan kita hindari adalah distorsi dalam penegakan hukum. Saya pernah cerita kalau lagi ada pertanyaan beberapa kali, karena saya pernah mengalami distorsi penegakan hukum. Yang diadili itu adalah emiten, yang dihadiri oleh jaksa penuntut umum adalah pejabat yang tidak ngerti pasar modal. Sehingga distorsinya 180 derajat. Saya sampai bilang di dalam persidangan itu, kalau kayak gitu harusnya OJK mengeluarkan ketentuan bahwa karena waktu itu kasusnya dana pensiun. Saya bilang dana pensiun harusnya hanya boleh membeli saham, bukan yang terdaftar, tetapi harusnya disebutkan hanya boleh membeli saham di pasar sekunder, supaya lebih tegas normatifnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah saya minta juga dari rekan-rekan semua, bahwa nanti dengan adanya perubahan dalam P2SK yang akan kita coba adopsi penyesuaian di dalam standar profesi kita, tentunya ini juga butuh adaptasi lagi di kita semua. Ini akan menjadi satu persoalan. Ya, tetapi kita harus tetap menyikapinya secara bijaksana, dan yang kedua, kita ambil positifnya. Artinya positifnya begini, saya selalu ngambil
positif ya. Kayak kemarin teman-teman sempat bicara tentang P2SK ini, wah ini makin banyak, makin itu ya. Saya ngambil positifnya. Kenapa? Faktanya makin banyak klien saya yang nanya, ya terutama yang asing. Jadi enak tuh kalau klien asing nanya, kan kita jawabannya normatif ya Mbak ya. Kita tinggal keluarin, ya billingnya tetap jalan. Itu ambil positifnya aja. Ya, jangan kita ngambil negatifnya. Ya, sama di KUHP juga seperti itu. Banyak yang nanya kemarin, terutama masalah kejahatan korporasinya. Artinya kalau makin banyak nanya tentang kejahatan korporasi, artinya makin banyak sebetulnya korporasi yang mereka semakin was-was. Ya, itu mungkin momok buat mereka, tetapi benefit buat kita. Nah, mengenai Unavia sama restoratif justice, nanti kita sikapi begini saja. Ya, bagaimanapun kita harus terlibat aktif di dalam penegakan hukum, apalagi di sektor keuangan yang potensi distorsinya tinggi. Yang harus kita sikapi sama-sama adalah jangan sampai kewenangan yang berlebih ini justru membawa mudarat. Ya. Kewenangan yang sangat tinggi tanpa memberikan manfaat itu menurut saya adalah hal yang mubazir. Nah, di sini walaupun kewenangan itu ada di OJK, bagi kita yang praktisi ini merupakan satu parameter baru, satu paradigma baru yang harus kita implementasikan di dalam proses pelaksanaan tugas kita. Nah, inilah makanya nanti ya akan ada lagi nih, saya ulang lagi, akan ada penyesuaian lagi di standar profesi kita. Seingat saya ini sudah slide terakhir, Mas. Iya. Ya, oke, dari saya demikian Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.